Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membahas kitab Al-Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja Ahmad bin Al-Husaini bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu. Kita akan melanjutkan tentang kitab yang atau tema yang baru, yaitu tentang sholat. Kitabus sholah, disebutnya Kitabus sholah. Jadi mengumpulkan pembahasan tentang sholat. Di dalam pendahuluan sebelumnya telah dibahas tentang masalah sholat, maksudnya pentingnya sholat. Sholat ini penting karena merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga sholat ini bahkan merupakan amalan yang menjadi pembeda antara umat Islam dengan orang kafir. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah. Bahkan para ulama salaf terdahulu, termasuk para sahabat, tidak memandang adanya suatu amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Saking pentingnya sholat ini untuk dibahas. Dan para ulama, baik ahli fikih ataupun ahlul hadis, tidak ada yang meninggalkan pembahasan sholat. Sehingga harusnya sholat ini dipahami oleh umat Islam dengan baik. Dari mana saja memandangnya, dari kitab apa aja mereka membahasnya, mau dari fikihnya, dari hadisnya. Imam Muslim punya kitab tulisan judul namanya Kitabus Shalah, Imam Muslim. Di semua para ulama itu begitu, ada membuat judul-judulnya. Ini Imam Muslim nih, saya baca dari ringkasannya Al-Mundhiri, ada Kitabus Shalah. Kenapa? Karena sholat ini adalah hal yang penting, akan selalu dibahas. Terus bagaimana kita sholat? Nah, ini pembahasan fikih itu bagaimana kita sholat. Masalah kewajibannya kemarin kita sudah dibahas tentang kewajiban sholat. Allah berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ini saya baca beberapa kitab. Saya ada kitab
syarahnya syarah takrib dari Fathul Qorib Mujib. Saya baca bukunya kitab takrib dari yang juga disusun oleh guru kami Al Ustadzul Qornain. Beliau itu mengumpulkan atau mencocokkan matan kitab takrib ini dari 8 manuskrip. Jadi dari manuskrip aslinya dari 8, ada tambahan-tambahan bahkan. Ada tambahan-tambahan, kemarin beliau ada tambahan tuh tentang bahkan di permasalahan ini pun beliau ada tambahannya tuh. Kemarin pembahasan istinja pun ada tambahan dari manuskrip lain. Kemarin disebutkan bahwa salah satunya tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Maksudnya ini saya menggabungkan dari beberapa pembahasan dari beberapa kitab untuk, walaupun kita membahas judulnya adalah pembahasan kitab takrib, tapi saya bahkan buka juga kitab Muslim, Sahih Muslim, dan ini ada pembahasan sholat. Beliau yang mengarang adalah ulama ahlul hadis sekarang. Orang-orang ada banyak mengkritik, terserah aja, namanya Syekh Albani. Itu namanya Sifat Salat Nabi. Saya buka juga. Kita open minded, harus selalu membaca kitab para ulama. Jadi Rasulullah itu perintahkan kita sholat itu. Bagaimana sholat itu? Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian itu sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi perintahnya itu begitu, kita mencontoh, meniru Rasulullah sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Maka Nabi itu mengajarkan sholat kepada para sahabat, dan Nabi itu diajarkan oleh Jibril. Ini kita harus tahu dulu bagaimana Nabi mengajarkan sholat. Jibril itu turun mengajarkan sholat, beliau mengimami Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi Muhammad di belakangnya. Terus di belakang Nabi Muhammad ada para sahabat mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengikuti Jibril. Begitu. Jadi diajarkan sholat itu langsung oleh Jibril, dan Jibril diperintahkan oleh Allah. Maka sholat ini nyambung cara sholatnya itu ke Jibril atas perintah Allah. Karena itu begitulah cara sholat. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Silahkan kamu sholat, kalian sholat sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dan Rasulullah tidak mengarang-arang sholat. Rasulullah itu sholat mengikuti Jibril. Gitu, mengikuti Jibril. Nah, maka ditulis oleh para ulama itu pembahasan sholat di berbagai kitabnya. Ada di pembahasan hadis, ada di pembahasan fikih. Jadi kalau kita bisa saja melihat sholat Nabi cukup. Walaupun kita tidak bisa membeda-bedakan, tidak masalah. Ini rukun, ini fardu, ini sunnah. Tidak perlu. Yang penting kita persis sholat seperti Nabi, maka cukup. Masalahnya kita kan tidak berjumpa dengan Nabi. Tidak berjumpa dengan Nabi. Nah, yang sampai kepada kita itu praktek sholat yang dibawa, dijelaskan oleh para guru dan terjadi di kaum muslimin. Itu dijelaskan di dalam kitab fikih dan kitab hadis. Dan artinya kita itu perlu berguru di dalam hal ini, karena ini sanad ilmu. Tidak bisa sekarang kita baca kitab sholat, praktek misalkan sholat.
Kalau sekedar baca kitab fikih sendiri, kita tidak bisa sholat itu bagaimana caranya dari mulainya. Kita baca hadis sendiri, kita tidak, makanya juga kita melihat amalan kaum muslimin, dan inilah pentingnya sholat ditegakkan di tengah umat Islam. Ini terwarisi secara umum terjaga di kaum muslimin tuh, ada sholat berjamaah, begini sholatnya, gerakannya, ini terjaga dari zaman dulu sampai sekarang terjaga. Kalau ada perbedaan-perbedaan itu dibahas dalam kitab fikih, tapi prakteknya itu sudah terjaga di amalan kaum muslimin. Jadi kita ini belajar sholat juga melihat amalan kaum muslimin. Kita selalu anak-anak diajarin mengikuti, lihat bapaknya sholat, oh begini, ada rukunya, ada sujudnya. Ini amalan sholat seperti itu, mutawatir, terwarisi dari Nabi, dari sahabat, terus sampai ke kita, dan ditegakkan sholat berjamaah. Begitulah amalan kaum muslimin, sudah terwarisi, dan itu adalah sanad ilmu kita, itu terwarisi dari kaum muslimin. Terus dibahaslah di tengah umat ini oleh ahlu fikih, ini rukun, ini sunnah, begitu dijelaskan juga di dalam hadis. Baik, kita akan memulai bagaimana sholat. Kita baca dulu dari matan Abu Suja. As-salat, kitabus salati. As-salatul mafrudatu khamsun. Ad-duhru wa huwa wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sarat dillu kulli syai'in mislahu ba'da dilli zawali. Wal asru, jadi salat yang dipardukan kata Syekh itu ada 5. Yang pertama adalah salat duhur. Dan awal waktunya adalah setelah tergelincirnya matahari. Jadi matahari dari atas terus tergelincir, itu menggelincir, itu menurut kita kan tergelincir itu ke sebelah barat, itu berarti awal waktu. Wa akhiruhu, adapun akhirnya waktu duhur itu idza sara dillu kulli syai'in mislahu ba'da dzilliz zawali. Bila mana dillu atau bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda itu. Jadi di dalam fikih itu begitu. Matahari itu berperan penting tuh dalam menentukan waktu-waktu sholat. Memang dilihatnya dari matahari, dan kita ngelihat waktu pun dari bayangan matahari, itu asalnya begitu. Jadi kalau ada benda tancapkan, nah akhir waktu sholat asar itu adalah bayangan benda tersebut itu sama dengan tinggi benda tersebut. Ditambah, ada tambahannya, ba'da zawali, ba'da dilliz zawali, ditambah dengan bayangan pada saat matahari tergelincir. Jadi begitu. Jadi awalnya kan kita tancapkan tongkat begitu pada saat matahari di atas. Nah, pada saat tergelincir itu bayangannya berapa, itu tambahkan dengan bayangan pada saat kita sama antara bayangan tinggi sama dengan bayangan tersebut dengan tingginya, itu baru akhir waktu sholat asar. Jadi prinsipnya begitu. Yang kedua, wal asru wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil misli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mislaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Dan sholat asar itu adalah awal waktunya adalah tambahan dari bayangan semisalnya. Jadi maksudnya kalau tadi ada tongkat ditancapkan, nah bayangannya sudah sama dengan tinggi tongkat tersebut,
tambah sedikit. Jadi kalau kesimpulannya awal waktu asar adalah akhir waktu duhur, begitu sama kan. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dilil mislaini. Katanya di sini akhir waktu asar itu adalah di dalam menurut waktu yang ikhtiar, akhirnya itu adalah ketika ila dilil mislaini, bayangan benda tersebut 2 kali lipat tinggi benda aslinya. Jadi kalau sudah 2 kali lipat itu sudah akhir waktu ikhtiari. Tapi masih boleh sholat, masih boleh sholat kalau belum sholat. Wafil jawazi ila gurubi syamsi, sampai matahari terbenam. Jadi kalau matahari terbenam itu akhir waktu sholat asar, awal waktu maghrib, berarti akhir waktu asar adalah awal waktu maghrib. Itu nyambung begitu. Wal maghribu wa waktuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi. Waktu maghrib itu adalah awal, katanya cuma satu, yaitu ketika matahari terbenam. Wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul awrata wa yuqimus salata wa yusalli 5 raka'atin. Di sini itu dikasih kira-kira. Jadi waktu maghrib itu sebentar. Dan dengan ukuran dia adzan, wudu, menutup aurat, terus iqomah, terus sholat 5 rakaat. Nah, kita begitu bahasanya itu. Jadi sedikit sekali waktu maghrib di sini, sedikit sekali. Tapi pembahasan maghrib itu yang kuatnya ya akhir waktu maghrib adalah awal waktu isya, sama begitu nyambung. Yaitu ketika idza ghaba syafaqul ahmari, ketika ahmar, ketika apa ya, syafaq itu senja, apa namanya itu kalau pakai bahasa Sunda ya mega ya, kalau bahasa Sunda tuh mega merah. Jadi kalau mega merah sudah hilang itu akhir waktu maghrib, awal waktu isya. Jadi akhir waktu maghrib sampai begitu. Jadi kalau mega merah itu, senja merah sudah hilang, itu berarti habis waktu maghrib. Wal isya'u, yang ketiga adalah 2, 3, 4. Yang keempat adalah sholat isya. Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmaru. Jadi akhir waktu maghrib adalah awal waktu isya. Awal waktunya adalah bila mana senja merah itu sudah hilang. Wa akhiruhu, nah ini disebutin akhir waktunya itu fil ikhtiyari ila thulutsil laili. Di dalam waktu ikhtiarnya adalah sampai 1/3 malam. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Dan boleh sholat isya dalam waktu yang bolehnya itu sampai terbitnya mata fajar sidik, yaitu datangnya waktu subuh. Jadi kalau dibuat simple, akhirnya awal waktu isya adalah akhir waktu maghrib, akhirnya waktu isya adalah awal waktu subuh. Tapi di dalam waktu yang ikhtiar adalah sampai 1/3 malam menurut pendapat di sini. Jadi menurut di kitab lain tidak disebut begitu. Jadi menurut pendapatnya sampai 1/3 malam. Jadi hitung aja. Kalau malam itu hitungan malam mulainya maghrib sampai subuh, itu anggapnya jam 6 sampai jam 4 gitu. Itu berapa jam? 4. 8 jam dibagi 3. Atau anggaplah 9 jam dibagi 3. 3 jam. Jadi sekitar
jam 9-an gitu ya. Nah, itu sampai jam 9-an itu waktu ikhtiarnya. Jadi bagusnya kan begitu, mungkin awal waktu kan yang terbaiknya. Ikhtiar itu maksudnya waktu terbaiknya. Wasubhu yang kelima adalah waktu, yaitu yang diwajibkan itu adalah salat subuh. Wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani. Awal waktunya adalah terbitnya fajar sidik, itu fajar sidik, atau fajar yang kedua itu fajar yang sidik. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal isfari. Akhir waktunya di dalam waktu ikhtiarnya adalah, atau waktu pilihannya sampai isfar. Isfar itu terang, suasananya terang, udah terang tuh, itu yang akhirnya tuh sampai sebegitu. Tapi masih boleh wafil jawazi ila tulu'i syamsi, masih boleh kalau belum sholat sampai keluar matahari, itu waktu sholat. Dan jangan beranggapan bahwa waktu sholat ini tidak ada di dalam Al-Quran. Ada disyaratkan dalam Al-Quran kalau membaca tafsirnya. Ya, ada orang yang beranggapan tidak ada tuh sholat di dalam Al-Quran. Nah, itu keliru. Jadi ada di dalam Al-Quran kalau membaca tafsirnya. Mungkin kita akan bahas pembahasan rukun waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran, 5 waktu ada. Bisa dibaca tafsirnya. Jadi tapi jangan beranggapan tidak ada katanya di waktu sholat di dalam Al-Quran. Baik. Nah, sholat ini apa? Sholat itu secara lugat adalah doa. Kenapa? Karena di dalam sholat itu banyak doa. Kita banyak permintaan di dalam sholat. Dan secara secara syariat adalah aqwalun wa af'alun. Ini diucapkan oleh Imam Ar-Rafi. Ucapan dan perbuatan muftatahatun bit takbiri, mukhtatamatun bit taslimi, bisyaraitu makhsusatin. Di salat menurut Imam Ar-Rafi adalah ucapan-ucapan. Itu disebut rukun qauli. Jadi ada ustaz ditanya rukun qauli tidak tahu. Nah, ini merinci. Jadi dalam salat itu ada ucapan-ucapan wajib diucapkan. Kalau diucapkan ada suara yang kita terucap. Yaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram 1. Yang kedua Al-Fatihah. Karena kan miftah pembukanya adalah takbiratul ihram, berarti takbiratul ihram adalah rukun sholat. Orang kalau tidak ada takbiratul ihram tidak sah sholatnya. Miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Kuncinya atau pembukanya sholat itu adalah bersuci. Jadi dia harus suci dulu. Tahrimnya, pengharaman sholat itu adalah takbir. Artinya kalau sudah bertakbir dia tidak boleh melakukan amalan lain selain amalan sholat. Wa tahliluha, penghalalannya adalah at-taslim. Jadi kalau udah salam selesai. Jadi takbir ini adalah rukun qauli. Ucapan arti qauli itu. Jadi kalau ditanya apa rukun qauli, itu takbir. Yang kedua adalah baca Al-Fatihah. Karena Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka wajib kita mempelajari Al-Fatihah dengan benar. Yang ketiga, rukun qauli itu, aqwal itu ada. Ketika kita tasyahud akhir, kita harus membaca at-tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tahiyat. Udah ketiga. Yang keempat adalah membaca sholawat. Jadi membaca sholawat itu adalah rukun qauli, yaitu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kelima adalah salam. Jadi salam yang pertama assalamualaikum. Nah, itu adalah rukun qauli. Kemarin ada pembahasan masalah salawat itu apakah boleh menggunakan sayyidina atau tidak di dalam sholat. Nah, itu ada bahas tuh Ustaz. Karena dari guru kami kalau dalam sholat gak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi di sini Ustaz ini membantah saya juga. Katanya kata dari Imam An-Nawawi Al-Bantani justru afdolnya membaca sayyidina. Kenapa? Karena katanya adab. Nah, ini bukan adab masalah adab-adaban. Ini kan kita sedang menghadap Allah. Jadi adabnya itu kepada Allah. Tapi kan kita menghormati Rasulullah. Iya, menghormati Rasulullah dengan mengikutinya. Jadi bukan dengan membuat-buat. Begitu Rasulullah mengajarkan begitu, ya itu memang kita tidak perlu dengan adab menambahkan dengan kata sayyidina, gak perlu. Bahkan di dalam sholawat juga gak perlu. Kenapa? Karena kita tuh berdoanya kepada Allah, bukan berbicara sama Nabi. Berbicara yang adabnya itu kepada Allah. Dan Allah itu nama Allah As-Sayyid. Jadi begitu kita pakai sayyidina sebenarnya karena Allah sendiri adalah As-Sayyid, di Sayyid kita gitu. Jadi adabnya itu ke Allah. Sementara Rasulullah itu paling cinta disebut abduhu wa rasuluh, Abdullah wa rasuluh. Itu yang paling adabnya terhadap Rasulullah itu dengan abduhu wa rasuluh. Jadi jangan pakai logika lagi. Ini gara-gara kebiasaan banyak berlogika, begitu akhirnya. Padahal dalam agama perlu apa? Perlu ittiba. Ini dalam sholat itu ittiba. Jadi kalau saya paham, kenapa kalau misalkan itu tidak sah, saya paham. Karena itu tidak ittiba terhadap Rasul. Begitu. Jadi kita ittiba saja. Terus kalau ada satu menganggap utama, yang satu menganggap tidak sah, itu milih mana? Menurut saya pilihnya yang sah aja, pasti sah, yaitu tidak pakai sayyidina. Karena sepakat itu sah. Kalau itu walaupun dia merasa merasa utama, yang lain menganggap tidak sah, maka itu akhirnya jadi kurang karena diperdebatkan ibadah kita. Baik. Yang kedua, sholat itu adalah af'al. Ada perbuatan-perbuatan, maka kita berdiri itu sholat. Itu berdiri itu adalah rukun di dalam sholat bagi yang mampu, maka itu rukun. Terus ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, itu adalah perbuatan, maka itulah af'al, rukun di dalam sholat. Jadi duduknya sendiri itu adalah rukun, gerakannya adalah rukun. Muftatahatun bitakbiri, dimulai dengan takbir. Jadi sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar. Jadi jangan pergi-pergi langsung. Itu nggak sah karena dia nggak berbicara. Dia harus berbicara Allahu Akbar. Wa muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Maka wajib mengucapkan salam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, banyaknya begitu. Bisyara'i atau makhsusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu. Syarat-syaratnya insya Allah dibahas nanti. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.